Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Minanda. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kelompok kami yang bergandengan saya, Muhammad Haikal Sihri, lalu ada Jovan Noval Sidarta, lalu ada Sadam Syauki, dan Abib Ikza. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai study case Transwap, sebuah perusahaan finansial teknologi atau fintech yang bergerak di bidang pembayaran lintas negara. Boleh di next? Transcorp adalah perusahaan fintech yang berfokus pada pembayaran lintas negara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 oleh Benjamin Wong dan Lim Ken Leong dengan kantor pusat di Singapura. Transcorp hadir dengan misi untuk mendukung UMKM dan perusahaan agar dapat bertransaksi global dengan cara yang lebih cepat, murah, dan transparan. Beberapa layanan utamanya mencakup global payment, virtual account multi mata uang, API integration, currency hedging, serta spend management card. Sejak berdiri pada tahun 2015, Transcorp telah melalui sejumlah pencapaian penting. Pada tahun 2016, mendapatkan lisensi Money Operator. Tahun 2017, resmi beroperasi di Singapura. Selanjutnya terus berekspansi ke berbagai negara, termasuk memperoleh lisensi di Indonesia dan United Kingdom. Pada tahun 2022, Transcorp meraih penghargaan sebagai Best Regulated Company di Banten, Indonesia. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Transcorp berkembang pesat dan semakin dipercaya oleh pasar internasional. Transwap menawarkan berbagai produk multifungsi untuk mendukung transaksi lintas negara, yaitu pembayaran. Satu, kirim uang ke lebih dari 100 negara dengan cepat dan biaya rendah. Dua, penerimaan dana. Bisnis bisa menerima pembayaran dalam mata uang lokal dari mitra internasional. Tiga, konversi. Menyediakan kurs yang kompetitif dan transparan, sehingga biaya falas lebih hemat. Empat, akun global. Memungkinkan pengguna memegang hingga 34 mata uang seolah memiliki akun lokal di berbagai negara. 5. Pinjaman modal kerja, memberikan solusi kredit cepat untuk membantu UMKM mengelola arus kas. 6. Kartu transfer, kartu fisik dan virtual untuk pengeluaran global dengan pemantauan real time. Dengan layanan ini, transfer mendukung UMKM dan perusahaan agar bisa bersaing di pasar global. Saat ini, menunjukkan posisi kompetitif dan jangkauan global transfer. Pada tahun 2017 sampai 2019, berfokus pada B2B, terutama UMKM dan perusahaan lintas negara. Pada tahun 2020, mulai masuk ke B2C, karena banyak perusahaan membawa pelanggan individu. 2020 hingga sekarang mendapatkan B2B dan B2C secara seimbang, didorong percepatan adopsi digital akibat pandemi COVID-19. Transwap unggul pada API, virtual account, dan global payment. Dengan keunggulan harga, biaya hingga sekitar 0,35% sampai dengan 1,7%. Jauh lebih murah dibanding bank tradisional yang bisa mengenakan biaya 1-5% plus biaya SWIFT. Dengan jangkauan global, Transwap sudah bermitra dengan lebih dari 80 bank dan non-bank partners dan beroperasi di 180 negara. Dengan kantor cabang berada di Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Hong Kong. Memiliki lisensi resmi yang berizin dari MAS Singapura dan HKCID dari Hong Kong dan Bank Indonesia. Selanjutnya di sini kami menemukan beberapa permasalahan dan juga challenges yang ada di perusahaan Transcorp ini sendiri. Ya, yang pertama yaitu adanya persaingan dengan bank tradisional dan edukasi pasar, lalu juga ada kompleksitas regulasi lintas negara, lalu ada likuiditas dan akses ke mata uang eksotik, lalu juga ada pertumbuhan awal yang cukup lambat, lalu juga tekanan pada teknologi dan skalabilitas, lalu yang terakhir customer acquisition dan biaya pemasaran. Nah, selanjutnya di sini kami melakukan pestle analisis dan di sini ada beberapa poin yang kami temukan. Yang pertama yaitu political. Di sini Transcorp sudah mengantongi lisensi resmi di Singapura, Hong Kong, dan Indonesia dan ini menjadi modal penting untuk membangun trust. Tapi di sini kita juga harus siap menghadapi regulasi lintas negara yang dinamis dan berbeda-beda. Tech di Asia ini cukup menjanjikan dengan proyeksi mencapai 19 triliun dolar pada tahun 2025. UKM dan e-commerce yang makin aktif di lintas negara jadi target utama Transweb walaupun persaingan harga dan fluktuasi kurs bisa menekan margin. Lalu yang ketiga dari sisi sosial, masyarakat
Asia itu makin terbiasa dengan cashless payment, terutama di generasi muda. Nah, ini menjadi peluang besar, tapi masih juga banyak UKM tradisional yang loyal pada bank, sehingga perlu strategi edukasi dan membangun kepercayaan. Lalu selanjutnya, secara teknologi, tren open bank, API, dan embedded finance jalan dengan kekuatan produk Transweb. Namun, semakin besar volume transaksi, semakin besar pula ancaman fraud dan keamanan data. Jadi, investasi di sisi keamanan jadi wajib. Lalu selanjutnya dari sisi legal, fintech di sini semakin diawasi oleh eh, terutama soal AML dan compliance, dan Transweb di sini harus terus menjaga kepatuhan di tiap negara agar tidak menghambat ekspansinya. Lalu dari segi lingkungan, model bisnis digital Transweb lebih ramah lingkungan dibanding bank tradisional. Jadi tren ESG ini semakin penting sehingga bisa menjadi nilai tambah dalam menarik investor dalam membangun citra sebagai green fintech. Lalu kesimpulan akhirnya di sini dari analisis pastel kami menunjukkan bahwa Transweb ini memiliki peluang besar di Asia didukung oleh pertumbuhan UKM dan e-commerce. Namun agar bisa memanfaatkan peluang ekspansi ini, Transweb harus memperkuat compliance, keamanan, dan branding sambil memaksimalkan keunggulan biaya dan produk API atau white label. Nah, selanjutnya di sini ada juga SWOT analisis yang telah kami lakukan. Yang pertama dari strength. Poin pertama ada keunggulan harga. Jadi yang kita semua ketahui UKM di Asia ini sensitif terhadap harga. Jadi keunggulan harga di sini dari Transweb bisa menjadi kunci akuisisi. Terus poin yang kedua ada produk arsitektur yang lengkap, jaringan likuiditas dan cakupan global yang kuat, dan juga lisensi dan kepatuhan multinegara. Lalu di bagian weakness-nya, di sini poin pertama yaitu model pertumbuhan B2B itu relatif lambat dibandingkan model institusi yang mengakibatkan investor di sini eh, lebih suka terhadap growth yang cepat. Jadi ini dapat menghambat daya tarik Transweb. Terus poin kedua ada brand awareness-nya juga masih rendah, lalu biaya di mata uang tertentu juga masih cukup mahal. Lalu di bagian opportunity, poin pertama di sini ada adopsi pembayaran digital yang semakin cepat. Jadi UKM di Asia ini makin terbuka nih ke solusi digital. Jadi cocoklah dengan pasar yang ada saat ini. Lalu poin kedua yaitu banyaknya UKM dan e-commerce yang butuh solusi cross border, keunggulan harga di koridor mata uang liquid, dan juga model partnership atau white label yang sudah terbukti. Lalu di bagian threats, poin pertama di sini ada kompetisi ketat dari fintech global dan bank tradisional. Jadi ada tekanan harga dan fitur itu sulit merebut pasar. Terus poin kedua adanya bank tradisional masih dominan di banyak negara Asia, aturan keuangan dan lisensi di Asia juga masih cukup rumit, dan juga resiko operasional dari banyaknya partner likuiditas. Setelah kita melakukan SWOT analisis untuk Transwap Company, sekarang kita masuk ke dalam tahapan kuantifikasi dari SWOT analisis itu sendiri. Dan kita pakai metode IFAS-EFAS yang nantinya akan diubah menjadi SFAS atau Strategic Factor Analysis Summary. Untuk IFAS-EFAS-nya itu sendiri, untuk IFAS-EFAS-nya itu sendiri, eh, kita mendapatkan bahwasannya ada skor di 2,95. Yang mana untuk IFAS-nya itu sendiri menyatakan bahwasannya kekuatan internal dari Transwap ini tuh cukup baik. Tapi tetap saja masih ada gap nih pada brand dan efisiensi di proses bisnis dalam koridor tertentu. Selanjutnya, di EVAS-nya itu sendiri kita mencatat skor sebesar 2,95, yang mana sebenarnya Transwap ini punya peluang eksternal yang besar, yang cukup baik. Tapi itu tuh setara dengan ancaman-ancaman yang mereka punya juga untuk kedepannya. Nah, setelah IFAS dan EVAS, kita langsung masuk ke strategic factor analysis. Kita tahu dari IFAS-EVAS yang telah kita buat, mana yang dijadikan priority dan masuk ke dalam SFAS-nya. Di sini kita mencatat skor sebesar 3,32, yang mana menyatakan bahwasannya Transwap ini punya posisi yang cukup kuat dan prospektif nih untuk kedepannya. Kalau mereka tuh mampu untuk memanfaatkan kekuatan biaya produk mereka sembari menutup kelemahan branding dan mengantisipasi resiko regulasi dari negara-negara tertentu. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke TOWS. Ini untuk menjawab pertanyaan pertama,
kita memvalidasi bahwasannya Transwap ini tuh sudah layak atau langkah yang bagus Transwap untuk masuk ke pasar Asia. Namun itu harus dibarengi dengan strategi-strategi untuk mendukung mereka masuk ke pasar Asia. Di sini kita ada 4 kategori strategi yang mana mencakup dari seluruh SWOT itu sendiri. Untuk strategi SO, kita memanfaatkan kekuatan mereka untuk menangkap peluang-peluang yang ada ke depannya. Misal, kita menggunakan keunggulan biaya mereka untuk menarik UKM-UKM dan UMKM-UMKM dan e-commerce lintas negara. Kita juga mendorong adopsi dari API dan white label mereka, pakai partner marketplace dan SaaS supaya lebih cepat untuk kita scale up. Kemudian untuk strategi WO-nya itu sendiri, kita akan mengatasi kelemahan kita dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk kedepannya. Misal, kita bisa memperkuat branding dan mengedukasi pasar UMKM atau e-commerce lewat kampanye dan asosiasi dagang untuk kedepannya. Terus kita juga bisa mengurangi sales cycle yang panjang dengan strategi channel dan partnership white label. Serta kita juga harus fokus dulu nih di koridor likuiditas sambil mencari partner lokal untuk menekan biaya di koridor eksotik. Selanjutnya, untuk strategi ST, yakni kita menggunakan kekuatan kita nih untuk menghadapi ancaman-ancaman ke depannya. Misalkan kita memposisikan API atau white label kita sebagai diferensiasi produk terhadap fintech-fintech lainnya. Kita juga bisa menggunakan lisensi multinegara kita sebagai alat pembangun trust untuk melawan bank-bank tradisional yang ada di lintas negara dan mendiversifikasi partner likuiditas kita supaya resiko operasional kita ke depannya itu berkurang. Yang terakhir, kita menyarankan strategi WT atau strategi defensif kita lah, strategi defensifnya Transwap. Semisal kita bisa melakukan kolaborasi co-branding dengan partner-partner lokal kita untuk mengatasi masalah brand awareness. Kita juga bisa membangun hubungan yang proaktif nih sama teman-teman regulator agar lisensi bisa lebih cepat keluar. Serta kita juga bisa membangun fallback channel di dalam koridor eksotik untuk memastikan bahwasannya operasional kita itu tetap stabil. Nah, dengan tools ini kita bisa melihat bahwasannya Transwap punya peluang yang besar untuk memenangkan di pasar Asia, asalkan dia mampu memaksimalkan kekuatan biaya dan produk sambil mengatasi kelemahan branding serta resiko regulasi dan operasional. Baik, berikut adalah kompetitor Matrix. Transwap beroperasi di bidang pembayaran lintas negara yang sebelumnya didominasi oleh bank tradisional maupun perusahaan remittasi seperti Western Union dan MoneyGram. Perbedaan utamanya adalah di value proposition. Dari sisi biaya, Transwap jauh lebih rendah, hanya sekitar 0,35 sampai 1,7% plus spread, dibandingkan bank yang bisa mencapai 1-5% ditambah biaya SWIFT atau Western Union yang biasanya flat tapi spreadnya besar. Untuk kecepatan sendiri, Transwap lebih unggul karena digital dan berbasis cloud, sehingga cepat, sementara bank tradisional bisa memakan waktu 2-5 hari. Western Union memang instant cash, tapi jauh lebih mahal. Lalu berikutnya ada dari segi customer focus. Transwap menyasar SME dan enterprise, bahkan bisa melayani B2C melalui partnernya. Bank biasa lebih fokus ke korporat besar dan retail premium, sedangkan Western Union ke individu dengan kebutuhan remittasi. Di sisi inovasi produk, Transwap punya keunggulan dengan virtual account, API, hedging, dan kartu. Bank tradisional minim inovasi, sementara Western Union terbatas pada cash pickup dan sedikitnya layanan digital. Untuk terakhir, soal jangkauan, Transwap sudah tersedia di 180 negara dengan 120 mata uang melalui partnernya. Bank memang global, tapi tetap bergantung pada SWIFT. Sedangkan Western Union luas jaringannya lebih dari 200 negara namun berbasis agen fisik. Jadi dari perbandingan ini bisa dilihat bahwa Transwap menawarkan biaya rendah, proses cepat, inovasi digital, dan tetap mampu menjangkau pasar global. Lalu berikut untuk network effect. Network effect adalah kondisi ketika sebuah platform menjadi semakin bernilai seiring bertambahnya penggunanya. Jadi, setiap user baru tidak hanya mendapatkan manfaat, tetapi juga memberi nilai tambah bagi pengguna lain. Contoh, kita bisa lihat pada Instagram ataupun TikTok, di mana semakin banyak usernya, semakin banyak pula konten yang tersedia. Sama halnya dengan Gojek ataupun Grab, makin banyak driver, makin cepat layanan untuk penumpang, dan di LinkedIn, semakin banyak profesional, semakin besar pula manfaat networking-nya. Nah, untuk Transwap, efek jaringan ini terlihat jelas. Semakin banyak UMKM dan perusahaan bergabung, volume transaksi meningkat.
Volume besar ini menarik lebih banyak partner, baik bank maupun non-bank. Ketika partner bertambah, biaya transfer bisa lebih murah. Pada akhirnya nilai platform naik dan menarik semakin banyak pengguna baru. Jadi efek jaringan ini menciptakan pertumbuhan yang berulang dan berkelanjutan. Baik, sekian dari kelompok kami. Sekiranya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.